Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Rizky Andiani dengan NPM 2211010262. Di sini saya izin mempresentasikan tugas komprehensif dengan bidang tauhid dan juga ilmu kalam yang diuji oleh Bapak Ali Murtado MSI. Selamat menyaksikan. Dari kata khoraja yang artinya keluar. Nah, nama ini diberikan kepada mereka karena mereka keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula yang pendapat mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan atas 100 dari surat An-Nisa, yang mana di dalamnya ini disebutkan keluar dari rumah lari kepada Allah dan juga Rasulnya. Dengan demikian, kaum Khawarij memandang bahwa diri mereka ini sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Nah, selanjutnya mereka ini menyebutkan bahwa diri mereka ini sebagai syurah. Syurah ini berasal dari kata yasri yang artinya menjual. Bagaimana disebutkan pada ayat 207 surat Al-Baqarah, artinya ada manusia yang menjual dirinya hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, maksudnya daripada ini yaitu adalah mereka orang-orang yang sedia mengorbankan dirinya untuk Allah. Namun dari kata lain, yang diberikan kepada mereka itu adalah hurairah, atau bahasa lain, kata lainnya hurara, satu desa yang terletak di kota Kufah, yaitu ada di Irak. Nah, jadi di tempat inilah mereka ini pada waktu itu berjumlah sekitar 12.000 orang. Ini mengumpulkan, mereka berkumpul dan memisahkan diri dari Ali. Nah, di sinilah mereka memilih Abdullah bin Abi Walad al-Rashidi yang menjadi imam mereka sebagai ganti Ali bin Abi Thalib. Nah, dari pertempuran kekuatan Ali, mereka ini mengalami kekalahan besar. Tetapi pada akhirnya seorang Khawarij yang bernama Abdullah Ar-Rahman bin Al-Mujam itu membunuh Ali. Nah, berikut terdapat video sejarah kaum Khawarij, sejarah Islam kaum Khawarij, yaitu pemberontakan kaum Khawarij dalam sejarah Islam. Selamat menyaksikan. Tentang sejarah berdarah kaum Khawarij. Munculnya kelompok Khawarij muncul selama peristiwa pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, yang terjadi antara pasukan yang setia kepada Khalifah Ali dan pasukan yang menentangnya yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perselisihan ini berkaitan dengan pembunuhan Khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Protes terhadap arbitrase saat pertempuran sedang berlangsung, Ali setuju untuk melakukan arbitrase atau penyelesaian konflik dengan Muawiyah. Ini membuat sebagian pasukan Ali merasa kecewa karena mereka berpendapat bahwa hukum Allah harus menjadi satu-satunya dasar untuk penyelesaian sengketa, bukan keputusan manusia. Prinsip kepemimpinan ilahi, Khawarij meyakini bahwa kepemimpinan harus berdasarkan pada keadilan dan ketaatan kepada hukum Allah. Mereka menolak kepemimpinan manusiawi dan menganggap bahwa hanya Allah yang memiliki hak untuk memutuskan masalah agama. Penilaian terhadap umat Islam, Khawarij memiliki sikap yang keras terhadap mereka yang tidak sepakat dengan pandangan mereka. Mereka menyatakan bahwa orang-orang yang tidak sepakat dengan pandangan mereka adalah kafir dan berhak dihukum mati. Pemberontakan melawan Ali, ketidakpuasan Khawarij terhadap keputusan arbitrase Ali memuncak dalam pemberontakan mereka terhadap Ali. Pada tahun 658 Masehi, sebagian besar Khawarij memberontak dan konflik tersebut mencapai puncaknya dalam pertempuran di Nahrawan, di mana Ali berhasil mengalahkan mereka. Pembentukan kelompok-kelompok lain setelah pemberontakan Khawarij yang pertama, kelompok-kelompok Khawarij terus muncul dalam sejarah Islam dengan berbagai bentuk dan nama. Pengaruh pada pemikiran Islam, meskipun Khawarij sebagai kelompok terorganisir telah melemah setelah pemberontakan awal, pemikiran mereka tetap mempengaruhi pemikiran politik dan agama dalam sejarah Islam. Penting untuk dicatat bahwa mayoritas ulama Islam menganggap Khawarij sebagai kelompok ekstrem dan menolak pandangan serta tindakan radikal mereka.
Paham-paham yang mereka usung sering dianggap sebagai deviasi dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kaum Khawarij pada umumnya terdiri dari orang-orang Badawi, yang mana mereka ini hidup di padang pasir serba tandus, membuat mereka bersifat sederhana dengan cara hidup dan juga pemikiran, tetapi keras hati dan juga berani pada sikap merdeka yang tidak bergantung pada orang lain. Nah, daripada itu, perubahan agama ini tidak membawa mereka ke dalam perubahan dalam sifat-sifat badawian mereka. Mereka tetap bersifat bengis, suka kekerasan, dan tidak gentar untuk mati. Nah, sebagai orang Badawi, mereka tetap jauh dari ilmu pengetahuan ajaran-ajaran Islam sebagai yang terdapat pada Al-Quran dan hadis ini. Nah, mereka ini diartikan menurut lafaznya dan juga harus dilaksanakan sepenuhnya. Oleh karena itu, iman dan paham mereka merupakan iman dan paham orang yang sederhana dalam pemikiran yang sempit serta akal yang fanatik. Nah, iman yang tebal tetapi sempit ditambah lagi dengan sikap fanatik ini membuat mereka tidak bisa mentolerir penyimpanan terhadap ajaran-ajaran Islam menurut paham mereka, walaupun hanya menyimpang dalam bentuk yang sangat kecil. Terdapat beberapa golongan Khawarij, yaitu yang pertama ada Al-Muhakimah. Nah, golongan Khawarij ini asli dan juga terdiri dari pengikut-pengikut Ali. Makanya daripada itu disebut sebagai golongan Al-Muhakimah. Nah, bagi mereka Ali, Al-Muawiyah, kedua perantara Amr ibnu Al-As dan juga Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui Al-Bitarase bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya hukum kafir ini mereka luaskan, artinya sehingga termasuk ke dalam tiap orang-orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang sebagai salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. Begitupun pembunuh sesama manusia tanpa sebab yang sah adalah dosa besar. Maka perbuatan pembunuh manusia ini dijadikan si pembunuh keluar dari Islam dan juga menjadi kafir. Nah, demikian seterusnya dengan dosa-dosa berikut lainnya. Selanjutnya yaitu ada golongan Az-Zariqah, yang mana golongan ini menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah. Hancur adalah golongan Az-Zariqah. Nah, daerah kekuasaan mereka ini terletak di antara perbatasan antara Irak dan juga Iran. Nama ini diambil dari Nafi ibnu Al-Azraq, yang mana pengikutnya Al-Baghdadi, berjumlah dari 20.000 orang. Nah, khalifah pertama mereka ini yang dipilih adalah Nafi sendiri, dan kepada mereka diberi gelar Amir al-Mu'minin. Nafi mati dalam pertempuran Irak dan Iran pada tahun 686 Masehi. Subsekte ini sikapnya lebih radikal dan juga muhakimah. Mereka tidak lagi memakai termina kafir, tetapi termina musyrik atau politeis. Nah, di dalam Islam ini, syirik atau politeisme merupakan dosa yang lebih besar, dosa yang terbesar, lebih besar, dan juga dari kufur. Musyrik ini ialah semua orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Bahkan orang Islam yang sepaham dengan Az-Zariqah tetapi tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan mereka yang tidak musyrik. Dengan kata lain, perkataan orang Az-Zariqah itu sendiri yang tinggal di luar lingkungan, maka mereka tidak mau pindah ke daerah kekuasaan mereka yang juga dipandang musyrik. Dan barang siapa yang datang ke daerah mereka dan mengakui mengikut Az-Zariqah tidaklah diterima begitu saja, tetapi harus diuji terlebih dahulu, kepadanya diserahkan oleh tawanan, yang mana kalau tawanan ini ia bunuh maka ia diterima dengan baik, tetapi kalau tawanan ini tidak dibunuh maka kepalanya sendiri yang akan dipenggal. Ada Al-Najdat, yang mana Al-Najdah ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamah dengan pengikut-pengikutnya pada mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Zariqah. Tetapi dalam golongan tersebut timbul perpecahan. Sebagian dari pengikut-pengikut Nafi bin Al-Rozak ini diantaranya ada Abu Fudaik, Rashid At-Tawil, dan juga Atiyah Al-Hanafi yang tidak menyetujui bahwa orang Al-Zarqi yang tidak mau berhijrah ke dalam lingkungan Az-Zariqah ini adalah orang-orang yang musyrik. Demikian pula
mereka tidak setuju dengan pendapat tentang boleh dan halalnya dibunuh anak istri orang-orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, Abu Fudaik dengan teman-teman serta pengikutnya memisahkan diri dari Nafi dengan pergi ke Yamah. Di sini mereka tidak menarik Jaddah ke pihak mereka dengan pertikaian dengan paham dengan Nafi, sehingga Nyadah dengan pengikut-pengikutnya membatalkan rencana untuk berhijrah ke daerah kekuasaan Al-Zariqah. Nah, pengikut Abu Fudaik dan pengikut An-Najdah ini bersatu dan memilih An-Najdah sebagai imam yang baru. Nafi ibnu Ar-Razak tidak lagi diakui sebagai imam. Nafi telah mereka pandang kafir dan demikian pula orang yang masih mengakuinya sebagai imam. Najdah berlainan dengan kedua golongan di atas berpendapat bahwa berdosa besar yang orang kafir dan kekal dalam neraka hanyalah orang Islam yang tidak faham dengan golongannya. Adapun pengikutnya yang mengerjakan dosa besar itu betul-betul akan mendapat siksaan. Tetapi mereka yang bukan dalam neraka dan kemudian akan masuk surga. Nah, dosa kecil baginya ini akan menjadi dosa yang besar kalau dikerjakan terus-menerus dan mengerjakannya sendiri itu menjadi musyrik. Seterusnya, ia berpendapat bahwa yang diwajibkan bagi setiap muslim ini adalah mengetahui bahwa Allah dan Rasul-Nya, mengetahui haram membunuh orang Islam dan percaya pada seluruh apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Orang yang tidak mengetahui ini tidak dapat diampuni. Lalu yang dimaksud dengan orang-orang Islam ini di sini ialah pengikut-pengikut Najdah. Yang dalam hal ini selain yang dari tersebut di atas, orang Islam tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Kalau ia mengerjakan sesuatu yang haram dan dia tidak tahu bahwa hal itu haram, itu bisa dimakfu atau dimaafkan. Golongan selanjutnya yaitu Al-Jaridah, yang mana mereka ini adalah pengikut Abdul Al-Karim bin Ajrot yang menurut Al-Syahrotani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Nah, kaum Al-Jaridah ini bersifat lebih lunak karena menurut mereka yang paham bahwa mereka berhijrah bukanlah merupakan suatu kewajiban sebagai diajarkan oleh Nafi, Ibnu Ar-Razak dan juga Najdah, tetapi hanya merupakan kebijakan. Nah, dengan demikian kaum Al-Jaridah ini boleh tinggal di luar daerah kekuasaan mereka dengan tidak dianggap menjadi orang kafir. Di samping itu, harta yang boleh dijadikan rampasan perang hanyalah harta yang telah mati terbunuh. Sedangkan menurut Az-Zariqah, seluruh harta musuh dijadikan rampasan perang. Seterusnya, mereka berpendapat bahwa anak laki-laki yang tidak bersalah tidak musyrik menurut orang tuanya. Selanjutnya, kaum Al-Jaridah ini mempunyai paham Puritanisme. Surat Yusuf dalam Al-Quran ini membawa cerita cinta. Sebagai kitab suci, kata mereka tidak mungkin kitab ini mengandung cerita cinta. Oleh karena itu mereka tidak menganggap bahwa surat Yusuf ini sebagian daripada Al-Quran. Nah, sebagai golongan Khawarij lain, golongan Al-Jaridah ini juga terpecah belah menjadi golongan-golongan kecil. Di antara mereka yaitu golongan Al-Maimuniyah, menganut paham Qadariyah. Bagi mereka semua, perbuatan manusia baik dan buruknya timbul dari kemauan dan juga kekuasaan manusia itu sendiri. Nah, golongan Az-Zamziyah ini juga mempunyai paham yang sama. Tetapi golongan Al-Syuaibiyah dan Al-Hazamiyah menganut paham sebaliknya. Bagi mereka, Tuhanlah yang menimbulkan perbuatan-perbuatan manusia. Manusia tidak dapat menentang kehendak Allah. Golongan selanjutnya yaitu golongan As-Sufriyah. Nah, pemimpin golongan ini adalah Ziyad ibnu Al-Ashfar. Dalam paham mereka dekat dengan golongan Az-Zariqah. Oleh karena itu, ini juga tuh merupakan golongan yang ekstrim. Hal-hal yang membuat mereka kurang ekstrim dari yang lain adalah yang pertama yaitu orang Sufriyah. Orang Sufriyah yang tidak berhijrah itu tidak dipandang kafir. Yang kedua, mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik itu boleh dibunuh. Yang ketiga, selanjutnya tidak semua mereka ini berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa ini besar menjadi orang yang musyrik.
Sedangkan yang keempat yaitu adalah daerah golongan Islam yang tidak sepaham dengan mereka, bukan dari had, atau yaitu daerah yang harus diperangi. Yang terakhir yaitu ada kurf dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kurf bin inkar al-ni'amah, yang mana yaitu mengingkari rahmat Tuhan, dan yang kedua kurf bin inkar ar-rububiyah, yaitu mengingkari Tuhan. Dan yang terakhir ada golongan al-ibadiyah. Nah, golongan ini nih yang merupakan golongan paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Nah, namanya diambil dari Abdullah bin Ibad, yang mana pada tahun 686 Masehi ini memisahkan dari golongan Az-Zariqah. Paham moderat mereka dapat dilihat dari ajaran-ajaran berikut. Yang pertama, orang Islam yang tidak paham dengan mereka bukanlah mukmin dan juga bukan musyrik, tetapi kafir. Dengan orang Islam yang demikian boleh diadakan hubungan perkawinan dan hubungan warisan, syahadat mereka dapat diterima. Nah, membunuh mereka adalah suatu yang haram. Yang kedua, daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka kecuali kamp pemerintah merupakan daerah tauhid. Mereka orang yang mengesahkan Tuhan dan tidak boleh diperangi. Yang merupakan daf kufur, yaitu orang yang harus diperangi hanyalah mas sakar pemerintah. Yang ketiga, orang Islam yang berbuat dosa besar adalah muwahhid, yang mengesahkan Tuhan tetapi bukan mukmin dan bukan kafir al-milah, yaitu kafir agama. Dengan kata lain, mengerjakan dosa besar tidak membuat orang keluar dari Islam. Dan yang terakhir yaitu yang tidak boleh dirampas dalam perang adalah hanyalah kuda dan juga senjata. Emas dan perak harus dikembalikan kepada orang yang mempunyainya. Seperti itu. Nah, jadi tidak heran kalau paham moderat ini digambar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Ini membuat Abdullah bin Ibad tidak mau turut dengan golongan Az-Zariqah dalam melawan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Bahkan ia juga itu mempunyai hubungan yang baik dengan Khalifah bin Abdul Malik bin Ibn Marwan. Demikian pula halnya dengan Jabir bin Sa'id al-Azdi, pemimpin al-Ibadiyah sesudah Ibnu Ibad, yang mana mempunyai hubungan baik dengan Al-Hajjaj. Nah, pada waktu tersebut akhir ini dengan kerasnya memerangi golongan-golongan Khawarij yang paham, aduh ya Allah. Yang bisa saya jelaskan tentang kaum Khawarij. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa menambah ilmu, menambah wawasan lagi bagi para penonton. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.